Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, anak-anak yang hebat, anak-anak yang ceria, dan anak-anak yang penuh semangat. Apa kabar kalian hari ini? Pasti semua sehat bukan? Anak-anak, hari ini kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita belajar dengan Bu Heni ya. Namun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ayo kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, ayo kita mulai belajar. Hari ini kita memasuki tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran ketiga. Anak-anak, ayo sebelum kita mulai belajar hari ini, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat setelah nanti dibacakan cerita dari Bu Guru, kalian dapat menemukan kosakata keberagaman benda berdasarkan wujudnya. Yang kedua, melalui pengamatan lingkungan di sekitar kalian di rumah, kalian diharapkan dapat mengamati keragaman benda di lingkungan sekitar. Yang ketiga, kalian diharapkan dapat menuliskan kalimat matematika tentang perkalian. Dan yang terakhir, kalian diharapkan dapat melakukan gerakan dasar tari. Itulah tadi anak-anak yang akan kita pelajari hari ini. Baiklah anak-anak, ayo kita mulai saja belajarnya ya. Bu Guru memiliki sebuah percakapan. Udin, Beni, dan teman-temannya. Kira-kira apa ya yang mereka bicarakan? Pastinya kalian penasaran kan apa yang mereka bicarakan? Kalau begitu, kita simak saja percakapan Udin dan teman-temannya. Teman-teman, besok main ke rumahku yuk. Aku punya jambu banyak. Ayo kita buat jus jambu bersama-sama. Wah, aku suka sekali jus jambu. Ayo, besok kita petik jambu yang banyak. Wah, pasti menyenangkan. Asyik, aku pasti datang. Anak-anak, kalian sudah menyimak percakapan tadi kan? Kira-kira apa yang mereka bicarakan? Ayo. Iya, pinter. Ternyata mereka sedang membicarakan rencana untuk bermain ke rumah salah satu teman mereka. Mereka ingin memetik buah jambu sebanyak-banyaknya. Kira-kira untuk apa ya mereka memetik buah jambu itu? Dari percakapan tadi, mereka menginginkan membuat jus jambu bersama-sama. Anak-anak, setelah mereka bercakap-cakap, mereka ternyata bermain ke rumah Udin untuk memetik buah jambu. Bisa dijadikan cerita loh. Kalau begitu, ayo kita lihat percakapannya. Membuat jus jambu biji. Dengarkan ya, Bu Guru akan membacakan cerita yang berjudul Membuat Jus Jambu Biji. Ini dari hasil percakapan Udin dan teman-temannya tadi loh. Disimak yuk. Membuat jus jambu biji. Beni dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu. Mereka berbagi tugas. Beni, Udin,
Udin dan Edo bertugas memetik buah jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring. Lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Nah, itu tadi anak-anak cerita Benny dan teman-temannya di rumah Udin setelah memetik buah jambu, kemudian mereka membuat jus jambu bersama-sama. Nah, kalian harus memperhatikan tadi. Ketika membuat jus jambu, apa saja ya yang dilakukan Udin dan teman-temannya? Ada yang memetik buah jambu, ada yang menyiapkan alat dan bahan. Kalau kalian perhatikan, mereka sepertinya asik ya melakukan kegiatan tersebut. Kalian bisa loh mencoba di rumah. Nah, sekarang di dalam cerita Bu Guru tadi, di situ terdapat wujud-wujud benda. Kalau kalian perhatikan tadi apa yang sudah Bu Guru bacakan, kalian pasti menemukan beberapa wujud benda. Bukankah kalian sudah mempelajarinya di pembelajaran yang telah lalu? Ya, di situ mungkin ada benda padat, ada juga benda cair. Nah, anak-anak, untuk memahami hal tersebut, ayo kita coba dengan melihat apa saja yang ada di dalam bacaan tadi. Udin dan teman-temannya tadi menyiapkan alat dan bahan membuat jus. Apa saja, ayo? Bisa kalian menyebutkan satu persatu? Ya, mereka menyiapkan blender. Siapa yang belum pernah tahu blender? Pasti sudah tahu semua ya, karena di rumah pasti ibunya sudah pernah membuatkan jus. Ada gelas. Pasti di rumah juga sudah banyak yang punya gelas. Tidak mungkin tidak memiliki gelas. Pisau. Alat dan bahannya tadi terdapat pisau. Karena apa? Pisau sangat berguna untuk memotong buah yang akan dijus atau untuk mengupas buah tersebut. Sendok. Sendok juga sangat berguna. Karena untuk apa? Untuk mengaduk gula dan jus yang sudah dibuat. Nah, yang tak kalah penting adalah buah yang akan kita buat jus. Tadi Udin dan teman-temannya menggunakan buah jambu. Agar jus jambu atau jus yang lainnya bisa bertambah manisnya,
Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus menambahkannya dengan gula. Kemudian bisa juga agar jus lebih enak kita tambahkan susu seperti yang dilakukan tadi Udin dan teman-temannya. Kemudian yang terakhir tak kalah penting untuk membuat jus jambu adalah menggunakan air. Jika kalian menginginkan jus tersebut agar menjadi dingin, biar lebih segar, bisa kita tambahkan menggunakan es batu. Nah, itu tadi anak-anak, apa yang sudah kalian temukan di dalam cerita Udin ketika membuat jus jambu. Nah, anak-anak, untuk memperdalam cerita yang Bu Guru bacakan tadi, ayo kita simak. Bu Guru memiliki beberapa soal. Yang pertama, apa yang dilakukan Beni dan teman-teman di rumah Udin? Ayo, apa tadi yang dilakukan Beni dan teman-temannya? Ayo dijawab. Ya, mereka sedang membuat jus jambu. Yang kedua, apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Tadi Bu Guru sudah membacakan ya. Ternyata ada banyak sekali alat dan bahan yang digunakan mereka. Apa saja ya? Ayo diingat-ingat. Ya, mereka membutuhkan blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Dan yang terakhir, nah, kalian sudah pernah kan belajar benda cair? Apa kira-kira alat dan bahan tadi yang digunakan yang termasuk benda cair? Betul, air dan susu. Anak-anak, apakah benda cair itu? Masih ingatkah kamu? Apakah benda cair itu anak-anak? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke gelas, bentuknya akan menyerupai gelas. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Anak-anak, tadi Bu Guru mengatakan air teh dipindahkan ke gelas. Jika nanti akan dipindahkan ke dalam botol, tentunya bentuknya akan menyerupai botol. Begitu selanjutnya. Jadi, ketika air dipindahkan dalam tempat-tempat atau wadah yang berbeda-beda, maka bentuknya akan mengikuti wadahnya atau menyerupai wadahnya. Sedangkan jumlah benda cairnya akan selalu tetap, tidak akan berubah. Nah, sekarang kalian amati ya di sekitar kalian, apa saja benda cair yang ada di sana. Bu Guru bantu ya. Ada jus. Ada teh manis. Madu. Jangan salah ya anak-anak, madu merupakan benda cair. Ada air mineral. Kemudian ada susu. Anak-anak, tadi Udin dan teman-temannya setelah memetik buah jambu, ternyata ingin menghitungnya loh anak-anak. Nah, jambu yang sudah dipetik Udin dan teman-temannya tadi dimasukkan ke dalam kotak.
Setiap kotak bisa berisi beberapa buah jambu. 1, 2, ataupun 3 jambu. Nah, kalian harus bisa ya menuliskan kalimat matematikanya. Ketika Udin menempatkan pada 2 tempat, berarti nanti akan seperti ini. Di kelompok 1 terdapat 3 buah jambu. Kemudian digabung dengan 3 buah jambu yang lain. Maka kalian akan dapat menuliskan 2 kelompok jambu dikalikan. Tadi berapa isi jambunya? Masing-masing 3. Berarti dikalikan 3 sama dengan 6. Dan ternyata semua bilangan yang dikalikan dengan angka 2 akan ketemu 3 ditambah 3 sama dengan 6. Kita contoh yang lainnya. Ada 4 buah jambu di kelompok yang 1 digabungkan dengan 4 kelompok jambu. 4 buah jambu di kelompok yang satunya lagi akan menjadi 2 kali 4. Nah, itu berarti bahwa ada 4 buah jambu ditambahkan 4 buah jambu sama dengan 8. Artinya bahwa perkalian dengan 2 atau angka 2 sama artinya kalian menjumlahkan dengan bilangan itu sendiri. Kalian bisa berlatih di rumah ya. Coba cari bilangan yang lain. Misalkan 2 kali 6 berarti sama artinya dengan 6 ditambah 6 sama dengan 12. Coba dikerjakan anak-anak. Nah, ayo satu persatu. 2 kali 4 berarti 4 ditambah 4 sama dengan 8. Sekarang 2 kali 5. Artinya 5 ditambah 5 sama dengan 10. Pinter. Yang ketiga, 2 kali 7. Artinya 7 ditambah 7 sama dengan 14. Dan yang terakhir, 2 kali 8 artinya 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ya. Pinter-pinter semuanya ya. Nanti berlatih di rumah ya. Anak-anak, selain perkalian angka 2, Bu Guru juga memiliki perkalian yang unik loh. Di antaranya perkalian angka 0 dan 1. Angka berapapun, jika dikalikan 0, maka hasilnya 0. Contoh, 1 kali 0 sama dengan 0. 6 kali 0 sama dengan 0. 0 kali 9 sama dengan 0. Nah, berapapun bilangannya, jika dikalikan dengan 0, maka sama dengan 0. Mau 1000, mau 10.000. 10.000 kali 0. 10.000 kali 0, pasti jawabannya adalah 0. Selain itu anak-anak, ada juga yang unik satu lagi. Angka berapapun, jika dikalikan 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Bisa lihat contohnya? 1 kali 8 sama dengan 8. 5 kali 1 sama dengan 5. 1 kali 3 sama dengan 3. Nah, betul kan kata Bu Guru? Semua yang dikalikan dengan angka 1 pasti hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, anak-anak, setelah tadi kalian pandai berhitung, kalian harus bisa menuliskan kalimat matematikanya. Kita ingat lagi anak-anak, gerakan memetik jambu yang tadi sudah dilakukan Udin dan teman-temannya, ternyata bisa dijadikan gerakan tari loh. Nah, gerakan mengayun tangan ke atas ketika kamu memetik buah jambu, ternyata bisa dijadikan gerakan tari. Seperti gerakannya? Kita ikuti yuk. Anak-anak, tadi di awal pembelajaran
kita sudah tahu si Udin dan teman-temannya memetik buah jambu untuk dibuat minuman jus. Anak-anak, tahukah kalian bahwa gerakan memetik buah jambu itu dapat dibuat gerakan tari loh? Ayo bersama Bu Guru kita praktikkan gerakan tersebut. Kita mulai dari gerakan kepala ya. Yang pertama, menengok ke kanan. Kemudian menengok ke kiri. Lakukan juga gerakan menengok ke atas. Yang terakhir, gerakan ke bawah. Lakukan dengan penuh keleluasan ya anak-anak. Silahkan dicoba. Kemudian lakukan gerakan tangan. Yang pertama, seperti memetik buah, kita lakukan gerakan tangan ke atas, ke bawah, ke samping kanan, ke samping kiri. Anak-anak, kita lakukan gerakan yang terakhir, yaitu gerakan kaki yang dikombinasikan dengan gerakan tangan. Ayo kita lakukan. Yang pertama, buka kaki sedikit, kemudian tangan ke kanan. Kemudian kaki kiri maju, tangan ke bawah. Setelah itu, kaki dibuka sedikit lagi, tangan ke atas. Yang terakhir, kaki kanan maju, tangan ke kiri. Anak-anak, itulah tadi gerakan-gerakan dasar tari dari gerakan memetik buah jambu. Kalian boleh melakukan di rumah dengan penuh keleluasan dan boleh dikreasikan sendiri ya menurut kalian yang bagus seperti apa. Selamat mencoba. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak ya. Dari tadi di awal pembelajaran kita sudah belajar menemukan kosakata yang berhubungan dengan wujud benda. Yang kedua kita sudah berlatih perkalian ya. Dan yang terakhir kita sudah berlatih melakukan gerakan dasar tari. Baiklah anak-anak, kita akhiri saja pembelajaran hari ini. Tetap semangat, belajar lebih giat lagi, jaga kesehatan selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.